Tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3 kasus tewasnya 6 Laskar FPI bertemu dengan Presiden Joko Widodo yang didampingi Menko Polhukam Mahfud MD. Amin Rais dan Abdullah Hehamahua menyatakan kasus pembunuhan Laskar FPI merupakan pelanggaran HAM berat untuk mereka, mendesak pemerintah segera memproses kasus ini berdasarkan undang-undang tentang pengadilan HAM. Ya, tuntutan TP3 ini berbeda dengan rekomendasi dari Komnas HAM yang menilai tewasnya Laskar FPI menjadi ranah pengadilan pidana. Akankah kasus ini bergulir ke kasus pelanggaran HAM berat pemirsa atau pelanggaran HAM saja? Lalu apa sikap dari pemerintah atas dua rekomendasi ini? Saat ini telah bergabung bersama kami sudah ada anggota TP3 Abdullah Hehamahua, kemudian juga ada Komisioner Komnas HAM yaitu ada Amiruddin. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Ya, pertama saya ingin ke Pak Abdullah terlebih dahulu. Pak, apa yang disampaikan kepada Presiden Pak dalam pertemuan yang katanya berlangsung hanya singkat 15 menit itu? Ya, permintaan kami cuma 2 poin agar supaya kasus pelanggaran atau kasus pembunuhan 6 warga sipil di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek itu dilaksanakan secara terbuka, transparan dan adil. Yang kedua, kami minta agar supaya tidak diadili di pengadilan biasa, tapi pengadilan HAM, karena dalam penyelidikan kami, dalam mengeksplorasi persoalan ini dengan semua saksi-saksi, termasuk keluarga dari korban, maka kami temukan bahwa sudah ada unsur-unsur pelanggaran HAM berat. Saya ini kan mantan wartawan, jadi saya menggunakan kaidah-kaidah wartawan mendatangi langsung korban-korban itu, keluarga itu. Kemudian yang kedua, saya ini 8 tahun di KPK, jadi saya mengerti hukum, bagaimana proses dilakukan itu. Misalnya sebelum penyelidikan menurut KUHAP ada full bucket untuk mendapat bahan keterangan untuk kemudian penyelidikan. Penyelidikan itu menurut KUHAP adalah untuk menentukan ada peristiwa pidana atau tidak. Kalau sudah ada maka kemudian penyidikan untuk menentukan tersangka. Nah, di kilometer 50 itu, para petugas ini tidak menggunakan uniform, tidak menggunakan kendaraan yang berlabelkan institusi apa. Sementara mereka ini mengawal pemimpin mereka. Maka menurut logika orang awam, jika ada orang dari datang untuk menyabot, untuk menyalip apa, berarti ini penjahat, ini perampok. Sehingga demikian mereka harus melakukan perlawanan. Kecuali mereka datang menggunakan uniform, tanda-tanda jelas pemerintah, maka kemudian itu dianggap pelanggaran. Nah, sehingga dengan begitu, maka kemudian kami temukan bahwa ada unsur-unsur pelanggaran HAM berat. Kalau Komnas HAM mengatakan tanggal 7 November itu pelanggaran HAM biasa, saya bisa mengerti. Tapi ini kan kita lihat dari teori atau dasar atau prinsip HAM berat itu ada terstruktur, sistematik dan masif. Kita lihat bahwa persoalan ini dimulai dari Pilkada DKI. Menurut kami mulai dari Pilkada DKI. Kita tahu Pilkada DKI, Ahok itu didukung oleh Presiden, oleh semua menteri, semua kabinet, semua partai besar, semua 9 naga. Menurut teori itu harus menang Ahok, siapapun harus menang Ahok. Tapi ternyata faktanya kalah. Kenapa? Karena HRS dengan 212 turun ke lapangan, ke masjid-masjid, ke musala, ke ormas-ormas, maka kemudian kalah Ahok. Jadi ini persoalan awal sebenarnya. Sehingga kemudian bagaimana agar supaya direkayasa sehingga HRS dan orang-orangnya dinistakan, depolitisasi dan kemudian dipersekusi sampai kemudian beliau harus hijrah ke Malaysia. Nah, ketika saya bertemu dengan beliau di Mekah akhir 2019, beliau memperlihatkan kepada saya dengan teman-teman ada keterangan dari imigrasi Arab Saudi bahwa mereka mendapat tekanan dari pemerintah Indonesia agar supaya mereka tidak boleh mengizinkan HRS itu keluar dari Arab Saudi. Bahkan menurut HRS, ada dari Malaysia datang untuk memberi jaminan untuk tinggal di Malaysia sebagai warga negara khusus. Tapi kita fokus kepada ini Pak Abdullah, kita fokus kepada pembicaraan TP3 terhadap Presiden Pak. Kita fokus saja kepada desakan dari TP3 terhadap Presiden. Harapannya seperti apa Pak Abdullah? Kan ini saya mau buktikan bahwa ini pelanggaran HAM berat yang disebut dengan struktur itulah mulai dari Pilkada DKI sampai kemudian
ketika kemudian ada COVID-19, nah, kemudian pertemuan di Tanah Abang, terus kemudian dikenakan sanksi 50 juta dibayar tunai, kemudian datang acara keluarga di Bogor, kemudian dibuntuti oleh petugas sampai ke kilometer 50 dan terjadi seperti itu. Jadi ini sistematis seperti itu. Kemudian bagaimana itu masif dalam 1 hari setelah FPI dibubarkan, maka kemudian akhirnya petugas-petugas tidak hanya polisi, tentara turut menurunkan baleho-baleho tidak hanya di Jakarta sampai di daerah-daerah. Sejak kapan tentara itu punya tugas untuk menurunkan baleho, menurunkan spanduk? Itu tugas Hansip, seperti itu. Itu contoh tentang bagaimana masifnya peristiwa kilometer 50 itu. Oke, itu, Pak. Mas. Pak, tapi apakah bukti-bukti yang Bapak sampaikan, data-data yang Bapak punya tersebut, Bapak paparkan, Bapak bawa juga, mungkin katakanlah dalam bentuk presentase ataupun juga mungkin dalam bentuk fisiknya kepada Presiden yang didampingi Menko Polhukam juga? Kami sudah siapkan untuk buku putih terdiri 2 jilid. Nah, 2 jilid itu akan kami sampaikan bukan hanya kepada Presiden, bukan hanya kepada Jaksa Agung, bukan hanya kepada kepolisian, kepada Komnas HAM dan seluruh lembaga-lembaga internasional. Itu akan kami sampaikan buku putih dalam bentuk 2 jilid. Karena 2 jilid itu sehingga kemudian karena data-data itu banyak sekali sehingga kami susun sehingga nanti satu jilid itu summary dan kemudian yang jilid kedua itu data-data yang ada diperoleh selama lebih 1 tahun atau lebih 2 tahun itu seperti itu. Baik, itu, Pak Mbak. Abdullah. Nanti akan kami sampaikan kepada instansi terkait. Ya. Kita nanti juga akan bertanya kepada Komisioner Komnas HAM karena versi TP3 itu merupakan pelanggaran HAM berat. Sementara rekomendasi dari Komnas HAM itu merupakan pelanggaran HAM. Kita juga sudah berusaha untuk terus menghubungi pihak dari Menko Polhukam, namun sejauh ini kita belum terhubung di saya. Kabar Petang akan segera kembali sesaat lagi.